nafsu makan. Ada yang mau bergabung ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik Pak. Kalau tidak salah Pak Marzuki ya Pak ya. Iya. Jadi begini, ini sebenarnya materi saya sudah mengikuti dari awal. Iya. Dan ada hal-hal yang menyentuh pribadi saya. Ya. Apa itu kan pribadi kita? Dilihat dari aspek agama, mengenai kesehatan itu betul. Iya. Tetapi di satu sisi ada lagi aspek lain. Iya. Nah, katakanlah saya ini memang mengalami hal seperti itu, lalu mengganti dengan niat penampilannya. Ini kan bukan lagi suatu pertanyaan bahwa ini. Iya. Kalau penampilannya gini, ada apa ini? Kira-kira begitu. Ini sebuah dilematis. Iya. Tapi karena tugas kadang-kadang juga kita tampil di depan, misalnya berceramah atau diskusi, sehingga penampilan itu juga perlu. Iya. Itu yang menjadi satu hal. Sehingga saya masih dilema apakah mau mengganti tadi itu gigi atau tidak. Sekarang pakai gigi tiruan Pak Haji. Begini, ada karena itu di iklan ada yang pakai sementara, tapi itu juga saya belum praktek karena saya takut. Sekarang kalau memang hal itu dari sisi lain kita anggap bahwa perlu karena keperluan lain, penampilan, gaya dan seterusnya, itu dalam agama kan juga dianjurkan. Karena kalau kita bicara palsu, ketika orang meninggal, apakah gigi palsunya dicopot, itu sebuah persoalan. Itu dalam konteks penampilan. Sekarang saya ingin kepastian berapa lama kira-kira itu sehingga bisa pulih kembali. Karena saya punya pengharapan ini sudah hanya 20% yang utuh. 20% yang utuh. Bukan karena rata, tapi karena kecelakaan. Iya, faktor. Tolong saya diberi penjelasan berapa lama kira-kira. Supaya dari awal kemudian ada survei, ada foto dan Oke, baik. ini supaya meyakinkan saya, karena keluarga juga sudah sudah menganjurkan untuk menggunakan gigi tiruan ya. Tadi katanya dengan pencernaan. Iya, pencernaan betul. Terus mohon penjelasan dari Ibu Dokter karena lalu di Makassar ini memang sudah ada perawatan gigi yang mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga kita lebih yakin kalau soal finansialnya tidak ada masalah karena kami ditanggung oleh perusahaan. Oke, baik. Saya kira demikian. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Dok. Jadi ini Pak Haji dia masih dianjurkan pasang gigi tiruan karena kan usia, terus dia sudah banyak yang sisa 20% giginya Dok. Nah ini tadi dia masih ada keraguan-raguan dan takut jadi dia butuh Dok, pencerahan kira-kira berapa lama dia mesti beradaptasi, melalui proses apa Dok gitu. Iya. Makasih Pak Haji Marzuki ya. Iya. Ini di Telkommas dia tinggalnya. Iya. Assalamualaikum Pak. Saya akan coba kita ngobrol aja ya seperti biasa. Iya, seperti biasa Dok. Jadi supaya dia berbesar hati untuk menggunakan gigi tiruan. Jadi gigi palsu itu sebenarnya ada semacam treatment. Jadi dia juga adalah sebuah perawatan. Iya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa dengan gigi palsu bisa mengembalikan fungsi pengenyahan dengan baik. Iya. Dimana kalau pengenalan kita baik maka ada beberapa penyakit sistemik bisa kita buat jadi stabil atau badan kita bisa jadi lebih sehat. Baik. Ya, jadi kalau Pak Marzuki masih ragu-ragu untuk
mau membuat gigi palsu, saya sarankan untuk buat Pak, karena itu berguna sekali. Mengapa? Karena dengan adanya gigi palsu itu ada istilahnya kinerja pengunyahan. Jadi kinerja pengunyahan itu ternyata tiap orang itu beda-beda. Iya. Iya, jadi yang paling bagus kayak Kak Yuni, yang giginya lengkap. Iya, lengkap. Dari depan sampai belakang dia lengkap, bisa menggerus gigi sampai makanan sampai halus sampai ditelan, sehingga insya Allah lebih sehat ya, ususnya dan juga badan secara keseluruhan lebih sehat. Tapi ternyata menurut penelitian, kalau orang yang giginya kurang dari 20, 15 sampai 20, Iya. itu bisa nggak bagus buat kesehatan Ya. dan bisa berkembang menjadi penyakit sistemik, Pak. Ya, contohnya tuh yang kayak yang tadi saya sebutkan, diabetes ya, bisa berkembang. Mungkin saya berharap Bapak tidak mengidap ya diabetes, tapi menurut penelitian yang saya baca ya, itu kalau kurang dari 15 gigi dalam satu mulut ya. Iya, satu mulut itu bisa membuat potensi terjadi penyakit sistemik. Iya, saya bukan takut-takuti Pak, tapi kalau kita memang ragu-ragu untuk membuat gitu, saya sarankan untuk buat saja. Iya. Dan itu pun harus Ki ke ahlinya ya, Iya. Pak Haji ya, ke ahlinya Ki, jangan Ki karena biasa sekarang banyak yang mudah itu, bahkan ada yang dijual di online untuk langsung dipasang saja Di Shopee. Iya. Keranjang kuning. Iya, jadi mesti hati-hati juga Ki Pak Haji. Jadi memang ada tadi prosesnya apa, di foto Dok ya. Biasanya berapa lama? Nggak lama jika ya Pak Haji. Nggak sebulan ya ndak ya. Nah, jadi kalau misalnya masih ada gigi sisa akar yang sudah lama terbenam dalam gusi, itu sebaiknya dicabut dulu, Dirawat, lalu kalau misalnya masih ada gigi yang lobang, bisa ditambah, atau misalnya butuh perawatan saluran akar, bisa dilakukan perawatan saluran akar. Kalau sudah beres nih semua, bisa dicetak, diukur, lalu dibuatkan gigi palsu. Kalaupun misalnya lamanya ya mungkin kalau misalnya kalau cabut gigi kan harus ditunggu dulu lukanya sembuh, baru selesai ya, baru bisa dicetak. Iya. Jadi memang sih ekstra sabar juga Dok. Kalau kita mau perawatan gigi, apalagi kayak Pak Haji nih yang memang usia sekarang itu harus punya pengunyahan yang ini ya Dok ya, yang halus ya. Jadi jangan kira-kira bikin apalagi ada jadi dia pakai kesehatannya, asuransi kesehatan. Sayang sekali kalau kita tidak gunakan Pak Haji. Iya, terakhir kayaknya sisa 3 menit lagi nih kebersamaan kita. Iya, baik. Ada yang mau ditambahin lagi kepada pendengar? Iya. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa pencegahan itu lebih bagus daripada pengobatan. Ya, walaupun saya orang rehabilitasi, kalau perusahaan kan biasa rehabilitasi, perbaikan apa-apa yang rusak atau yang hilang. Tapi saya juga ternyata berperan sebagai orang pencegahan gitu. Iya, jadi pencegahan ya. Iya, pencegahan, sehingga kita harus memberi edukasi kepada masyarakat, dimulai dengan sikat. Itu kuncinya tuh, kebersihan adalah sebagian iman, dengan sikat gigi 2 kali sehari, malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan. Ya. Iya. Dan jangan lupa mengunjungi dokter gigi 6 bulan sekali, lalu mengkonsumsi makanan yang buah-buahan dan sayuran yang berserat. Ternyata buah-buahan dan sayuran itu bagus sekali untuk kesehatan pencernaan kita. Jadi berpengaruh juga dengan gigi ini dan gigi juga ya, kesehatan gigi. Iya. Dan kurangi anak-anak itu makan yang lengket-lengket, permen, biskuit. Boleh lah kalau terlanjur makan biskuit, tapi langsung sikat gigi. Kalau makan biskuit langsung sikat gigi sebaiknya. Iya, bersihkan gitu biar tidak nempel-nempel. Iya, apalagi anak-anak kan suka makan biskuit yang coklat-coklat cemilan, gitu. Cemilan manis. Iya, dan ternyata juga berpengaruh juga ya Dok ya, dengan apalagi mulai dari anak-anak ini yang mesti kita rawat dulu dari sejak dini. Apalagi orang dewasa harus lebih ini lagi. Jadi mempertahankan gigi yang normal, sebaiknya tidak mencabut
gigi yang masih normal ya dok ya? Iya. Apapun alasannya, mau apa dalam misalnya mau penampilan lebih cantik ya jangan nih. Yang lebih bagus yang alami saja. Yang alami. Iya. Jadi ada pi kerusakan, ada pi bermasalah di gigi kita, misalnya sebaiknya menggunakan gigi timun ya baru bisa digunakan ya dok ya. Iya. Oke dok, terima kasih sharing-sharingnya hari ini. Tidak terasa juga ini sudah pas jam 10. Ya, mudah-mudahan nanti lain waktu kita programkan lagi, bisa mengedukasi lagi masyarakat tentang bagaimana kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Iya, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Asia Pacific Broadcasting Union and Radio Republik Indonesia present the 8th ABU Media Summit Indonesia 2024, the Gala Award Ceremony of the ABU Together for Planet, People, Peace. Stand together in this where we call our home. With the performers
Chakra Khan, Indonesian pop singer and songwriter. Putri Aryani, Golden Buzzer, America's Got Talent 2023. Maria Pudesa, RRI's Bintang Radio Winner 2023. Josh Florentino, RRI's Bintang Radio Winner 2023. Gusteja, a Suling traditional flute maestro from Bali. Live from Sakala Resort Bali, Indonesia. August 7, 2024 at PM Central Indonesian Times. Together we take action to save the planet. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Indonesia merdeka,
nyawa nu mangerinake tinaku lebaan di ampak risi pak mainu baji tonji pangadaku sarro pampe-ampeku mengeri kau andi nanu giling kamadudu alle boya mirapangku sangka mangkut nataena niat jasalang nanu sasala kalenu punna iari nyawanu nanu kana antu baji boleh makama andi inake ano pesimpu tonji pangadaku sarro pampe-ampeku mangeri kau andi nanu giling kamadudu alle boya mirapangku sangka mangku nataena niat jasalang nanu sasala kalenu. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dewi Satriani menemani Anda nih sahabat budaya di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024. Dan seperti biasa kalau di jam 10 program acara yaitu obrolan mozaik budaya ya yang akan hadir untuk Anda. Dan kali ini kita bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Mutahara Nemin Kaharudin SM Hum. Beliau adalah pengurus Aruna Ika Tuo atau dosen program studi sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin. Dan kita akan membahas dengan topik yaitu kepunahan bahasa lokal terhadap pemerolehan bahasa anak di era digital. Ya udah, kalau begitu sahabat budaya langsung aja kita menyapa beliau yang akan memberikan terkait dengan topik kita informasinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mutahara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo. Iya. Iya, iya. Maaf, suaranya agak putus-putus. Oh iya, Bu Mutahara. Nah, Bu Mutahara, nah ini
Bagaimana sih dengan pembahasan kita ini? Kenapa kita harus mengangkat topik terkait dengan kepunahan bahasa lokal terhadap pemerolehan bahasa anak di era digital? Baik. Ya, pertama kita sebagai manusia itu sejak lahir sebenarnya mengalami perkembangan dalam diri. Apakah dari segi fisik, dari segi mental maupun pikiran. Bisa kita lihat anak-anak yang dulu masih kecil, kemudian tiba-tiba kita bertemu sama anak-anak, kemudian kita katakan, longganya negara tinggi mamanya. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata dulunya dia kecil, sekarang dia sudah bertambah besar. Atau begitu pula ketika kita lihat bayi, ya, mulanya dia hanya berbaring saja, kemudian dia bisa tengkurap, kemudian merangkak dan sebagainya. Nah, begitu pula sebenarnya dari segi mereka berkomunikasi. Ya, anak-anak itu kalau kita lihat bayi, dia hanya menangis saja ketika dia baru lahir. Dia lapar, dia kembung perutnya, atau misalnya dia tidak nyaman dengan pakaiannya, dia cuma menangis saja. Tapi itu sebenarnya bentuk komunikasi. Lama-lama kita bisa dengar anak-anak itu dia bisa mengucapkan bunyi-bunyi yang tidak jelas, kemudian dia bisa mengucapkan kata mama, papa, atau kemudian dia bisa mengucapkan 2 kata sampai dia bisa mengucapkan kalimat. Nah, ini yang disebut dengan pemerolehan bahasa. Jadi kita dari waktu kecil kita itu juga mengalami proses itu. Seperti itu. Jadi pemerolehan bahasa itu, ya, inilah yang disebut dengan bahasa ibu. Jadi pertama kali kita dapatkan bahasa itu namanya bahasa ibu. Nah, ini yang menarik sebenarnya, karena dulunya bahasa ibu itu kita identikan dengan bahasa daerah. Tapi sekarang maknanya sudah berbeda. Maknanya seperti itu apa? Kita maknanya itu sudah kita berbeda. Kita menganggap bahwa bahasa ibu itu adalah pemerolehan bahasa pertama anak, ya. Sehingga posisinya bahasa daerah bukan lagi menjadi satu-satunya bahasa pertama yang diterima oleh anak. Tapi ada opsi lain, itu ada bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Jadi bisa kita lihat sekarang ya, anak-anak sekarang itu apalagi di kota besar kayak di Makassar, lebih sering kita mendengar mereka menggunakan bahasa Indonesia berbicara daripada bahasa daerah. Bahkan ada yang pakai bahasa Inggris. Benar. Kita mengatakan no ya. Dia mengatakan no. Ya no. Iya. No. Jadi iya betul. Jadi seperti itu. Sehingga ini yang menjadi menarik juga, ternyata harusnya bahasa daerah itu menjadi bahasa pertama di lingkungan keluarga, tetapi telah berubah, ya. Ada opsi lain yang bisa kita gunakan, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini butuh yang namanya proses gitu ya. Dan kalau berbicara tentang bahasa ibu, berarti apapun itu kalau pertama sekali anak bayi itu dengar ya bahasa yang digunakan, nah itulah bahasa ibu. Misalkan pakai bahasa Inggris gitu ya, akhirnya itu dikatakan bahasa ibu ya. Iya betul. Jadi bahasa ibu itu bahasa pertama yang anak dapatkan. Jadi tidak lepas juga sebenarnya dari peran kita sebagai orang tua yang memberikan input kepada anak. Jadi mereka bisa mengatakan no ya, atau misalnya kita ketemu sama teman lama, dia lihat kita sudah bawa anak, oh ini onti nak ya, kita tidak mengatakan lagi tante, tapi kita mengatakan kenalan kita sama onti. Jadi ya kita berikan lagi input kepada anak-anak bahasa ibu asing lagi, bukan bahasa daerah, dan itu menjadi bahasa ibunya mereka. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira ini apa sih sebenarnya faktor utama yang menyebabkan kepunahan bahasa lokal di era digital saat ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat itu banyak ya faktornya. Mungkin kita bisa bagi menjadi 3. Pertama dari ruang keluarga atau lingkungan keluarga, kemudian ada lingkungan sosial dan juga hal yang lain. Yang pertama mungkin di lingkungan keluarga ya, dan akan berkaitan juga dengan lingkungan sosial. Kita lihat misalnya orang tuanya menikah ya,
ayah yang menikah tapi mereka berbeda suku. Ada yang suku Bugis misalnya, ada kemudian suku Jawa. Jadi mereka memutuskan dalam berkomunikasi itu amannya menggunakan bahasa yang bisa dipahami bersama. Kita ambil contoh pakai bahasa Indonesia. Atau mungkin dua-duanya orang Bugis atau dua-duanya orang Makassar. Tapi ini berkaitan dengan lingkungan sosial. Ya mereka tinggal di lingkungan yang majemuk, tetangganya mungkin orang Makassar, ya, tetangganya mungkin orang Bandar atau tetangganya mungkin orang Toraja, sehingga komunikasinya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu mempengaruhi komunikasi juga kepada anak. Seperti itu. Nah, itu lingkungan sosial. Selain itu, sekarang kita lihat juga anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun ya, mungkin kalau 4 tahun, 5 tahun mereka sudah masuk PAUD. Ya, pendidikan anak usia dini. Di PAUD itu kan ada 2, ada taman kanak-kanak, kelompok bermain, juga, kelompok bermain atau biasa kita sebut playgroup. Nah, itu usia mereka adalah usia, kalau playgroup sendiri 3-4 tahun, bahkan ada yang di bawah itu sudah dikasih masuk sekolah. Nah, ini yang menjadi lingkungan sosial anak lebih cepat dibandingkan dulu. Kalau dulu kan mungkin 7 tahun baru masuk sekolah atau 6 tahun. Kalau sekarang kan mereka lebih cepat. Otomatis bagaimanapun di lingkungan sekolah itu kita menggunakan bahasa yang standar, bahasa Indonesia, seperti itu. Sehingga input mereka untuk mendapatkan informasi bahasa itu bukan hanya dari keluarga, tapi juga dari lingkungan sosialnya. Nah, yang terakhir ini yang memang fenomena yang terjangkit oleh generasi kita, yaitu gadget. Ya, benar. Siapa sih anak-anak sekarang siapa yang tidak tahu YouTube ya? Bahkan orang dewasa juga senang nonton YouTube. Nah, ada Instagram, ada TikTok, ya apalagi anak-anak kecil itu untuk membuat mereka diam dikasih YouTube ya. Iya, betul, supaya tidak menangis. Dikasih ke YouTube seperti itu. Nah, ini kita lihat YouTube kan bebas ya, kita bisa memilihkan pakai bahasa Indonesia, ada juga yang tontonannya pakai bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Inggris mereka mendapatkan informasi bahasa asing itu dari YouTube itu tadi. Begitu pula dengan bahasa Indonesia. Saya melihat ya fenomena kalau misalnya mengantar anak mengaji ya, atau mengantar anak ke sekolah, biasa anak-anak itu menggunakan bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa Indonesia dialek Makassar. Tapi kadang mereka mengatakan, aku ke sana dulu ya, aku makan dulu ya, tunggu aku ya di sini. Jadi pakai bahasa Indonesia tetap, tapi hilang lagi sedikit dialek Makassar. Dialeknya hilang nih. Jadi ini pengaruh juga ya, gadget itu pengaruh, di satu sisi dia memberikan hal yang baik, di satu sisi dia juga memberikan hal yang negatif dari berbagai sisi juga. Hilang melestarinya bahasa lokal nah. Iya. Jadi ini bisa menjadi ancaman juga ya, bahwa bahasa daerah itu bisa bergeser dengan adanya bahasa-bahasa yang lain yang digunakan di dalam lingkungan kita. Seperti itu. Seperti gitu. Nah, Bu, bagaimana nih teknologi digital ini dapat membantu dalam melestarikan bahasa lokal? Bisakah seperti itu? Sebenarnya bisa ya. Jadi sekarang istilahnya itu ada namanya revitalisasi bahasa daerah. Jadi bagaimana caranya kita merevitalisasi atau membuat bahasa daerah kembali booming atau digunakan atau orang tahu tentang bahasa daerah itu. Banyak yang bisa kita lakukan, mungkin dari segi kebahasaan kita bisa membuat rangkuman ya, seperti kita membuat kamus, dan itu kan digitalisasi kamus. Atau kita juga bisa lihat, saya sangat senang kalau misalnya di Instagram itu lihat selebgram ya, dia membuat konten menggunakan bahasa daerah. Saya sangat senang mendengarkan itu, melihat itu. Pakai dialek ya? Satu bentuk bahkan pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah Makassar atau pakai bahasa daerah Bugis. Bahkan mungkin di luar Makassar juga seperti itu. Ada beberapa selebgram yang menggunakan bahasa daerah dalam konten-kontennya. Itu kan bentuk edukasi juga kepada masyarakat
ya. Ya, ini loh bahasa Makassar, ini loh bahasa Bugis. Nah, ini salah satu cara ya kita menggunakan media sosial atau digitalisasi untuk merevitalisasi bahasa. Dan banyak juga caranya ya, kita membuat kayak misalnya mahasiswa itu biasa membuat desain-desain yang menggunakan unsur-unsur bahasa daerah, sehingga bisa lagi disosialisasikan kepada masyarakat umum, khususnya kepada generasi selanjutnya. Seperti itu. Oke. Nah, Bu Mutahara, nah ini apakah anak-anak di era digital ini lebih cenderung mempelajari bahasa global dibandingkan bahasa lokal? Kok bisa gitu loh? Iya, jadi ini berkaitan tadi dengan yang pertama ya. Iya. Kalau mungkin di daerah-daerah yang misalnya kayak di Pindrang kota itu, dia sudah bercampur ya, bahkan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, ya. Tapi mereka tetap mengetahui bahasa Bugis. Tapi di daerah-daerah yang mungkin bukan di kotanya itu masih menggunakan bahasa daerah. Nah, tapi di kota yang majemuk seperti di Makassar, nah ini berbeda ya. Mereka cenderung menggunakan bahasa global karena itu yang digunakan dalam lingkungan sehari-hari, dan itu yang diterima oleh anak ya, apakah dari orang tuanya ataukah dari gadget misalnya, atau mungkin dari lingkungan sosialnya seperti teman atau dari sekolahnya, sehingga lebih cenderung menggunakan bahasa global, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa lokal. Bahkan ada fenomena ya, pemulayan bahasa anak itu di era digital dia bilingual, tapi bilingualnya itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi mereka lebih cepat mengetahui alfabet bahasa Inggris ya, mengetahui warna-warna dibandingkan bahasa lontara, bahasa lontara atau bahkan bahasa Indonesia. Mereka lebih cepat mengetahui itu karena kan tontonannya mereka seperti itu. Iya. Berbahaya juga sebenarnya untuk bahasa lokal kita. Karena biasanya yang pernah juga yang saya dapatkan nih Bu ya, ada juga suatu komunitas nih, harus kalau kita komunikasi harus menggunakan bahasa asing, harus menggunakan bahasa Inggris. Namun apapun itu, dan kalau ada yang menggunakan bahasa Indonesia katanya didenda. Nah, itu bagaimana Ibu melihat seperti itu? Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah dipeta-petakan, ya. Makanya ada slogannya dikatakan gunakanlah gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing. Maksudnya apa? Di Indonesia itu ada 3 bahasa. Ada bahasa lokal, bahasa daerah seperti bahasa Bugis, Makassar dan sebagainya. Kemudian ada juga bahasa nasional dan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, dan terakhir bahasa asing. Tidak mengapa ya kita menggunakan bahasa asing pada konteks tertentu. Jadi punya ranahnya masing-masing. Kapan kita menggunakan bahasa daerah, kapan kita menggunakan bahasa Indonesia, dan kapan kita menggunakan bahasa asing. Ya kalau misalnya kita pure bahasa daerah saja, bahkan dalam pendidikan kita menggunakan bahasa daerah, tidak seperti itu juga. Tetap kita harus memegang teguh bahasa daerah. Ya, dalam konteks tertentu kita menggunakan bahasa Indonesia seperti dalam proses belajar, diskusi dan sebagainya. Dan dalam konteks tertentu yang kayak misalnya tadi mungkin dalam pertemuan atau memang komunitas untuk mereka belajar bahasa asing, itu diharuskan menggunakan bahasa Inggris misalnya. Tapi keluar dari situ ya harus kembali pakai bahasa daerah supaya bahasa daerah itu tetap lestari. Oke. Nah, ini masih berkaitan, iya betul. Terhadap bahasa asing, terhadap bahasa lokal. Oke. Nah, Bu, ini dalam menjaga bahasa lokal ini di era digital seperti saat ini nih, Bu ya. Kira-kira ada tidak peran keluarga dalam menjaga bahasa lokal di era digital ini? Kalau memang ada, apa nih peran dalam keluarga? Ya, jadi betul sekali ya, perannya sangat besar sebenarnya. Jadi revitalisasi bahasa ya atau mengembalikan bahasa daerah itu sebenarnya harus dimulai dari keluarga. Mengapa? Karena
bahasa ibu atau pemerolehan bahasa anak pertama kali itu berasal dari orang tuanya. Iya. Jadi yang memberikan masukan pertama mengenai bahasa itu kan harus orang tuanya. Betul. Jadi orang tua harus mengajarkan kepada anak, nah ini bahasa Bugis misalnya. Jadi kalau mengatakan iye kayak seperti tato tabe, seperti itu. Jadi harus mengajarkan pada anak. Nah ini peran orang tua di sini seperti itu. Jadi memang kalau dikatakan perannya bagaimana, perannya sangat besar karena yang anak pertama kali dengar itu kan suaranya orang tuanya, suaranya ibunya. Betul. Ya. Iya. Jadi di sini peran kita sebagai orang tua, ya termasuk saya, untuk mengajarkan kepada anak mengenai bahasa lokal tersebut. Iya. Namun kasihan juga dengan orang tua yang minim dengan bahasa lokal ya. Jadi cukup sulit kayaknya nih Bu ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya itu yang pertama ya, kita bisa lihat dari segi orang tua dulu, kita mengajarkan pada anak, dan ada cara yang lain. Misalnya mungkin orang tuanya tidak bisa mengajarkan, orang tuanya juga harus belajar, kan? Atau bisa saja anaknya itu belajar ketika di lingkungan sekolah. Nah sekarang alhamdulillahnya. Baik, sebelum kita lanjut lagi perbincangan kita dengan Ibu Mutahara Nemin Kaharudin SSM Home, pengurus Aruna Ikatuwo, dosen program studi sastra. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Malena-lena kasih wae mataku, kenapa semu enoki pati maroa, wasamiro bele kare bangkai pole. Pura kira Andri sitaro ada ulau, lemu nyawamu naulaku mupakuan, selemu taja kare babotimu pole. Kasih hatiku sesekala tomi mewah kosi pojian janjimu taroe mancaji misaranyawan. Pura kira Andri sitaro ada ulau, lemu nyawamu naulaku mupakuan, selemu taja kare babotimu pole.
kasih hatiku sesekali tomi mewah kosi pojian janjimu tarohe mencaji saranyawa pura kirawandri sitaro ada ulau kemunyawamu naulaku mufakua selamu tanya kareba botimu pore Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan. Oke, kita masih bersama di program acara Mozaik Budaya, sahabat budaya yang berkaitan dengan kepunahan bahasa lokal terhadap pemerolehan bahasa anak di era digital. Bersama narasumber kita Mutahara Nemin Kaharudin SSM Hum. Beliau adalah pengurus Aruna Ikatuo, dosen program studi sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin. Baik, kita langsung menyapa kembali. Iya, assalamualaikum Ibu Mutahara, ini sempat komunikasi kita ada gangguan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sempat ada gangguan, ini jaringan yang tidak memungkinkan. Nah, kita kembali lagi nih, masih membahas tentang kepunahan bahasa lokal terhadap pemerolehan bahasa anak di era digital nih. Nah, ini apa ini kira-kira ini? Dampak media sosial, ada tidak dampak media sosial terhadap penggunaan bahasa lokal di kalangan anak-anak nih? Ya, pasti ada ya dampak media sosial. Apalagi media sosial itu kan sangat terbuka. Maksudnya semua orang bisa akses, ya, apakah orang dewasa, bahkan anak-anak pun juga bisa akses. Nah, masalahnya di media sosial itu
apa yang happening atau apa yang lagi tren, itu yang akan terus terulang-ulang. Iya. Termasuk dalam misalnya bahasa. Jadi kalau kita lihat mengapa misalnya ya kalau misalnya ada konten anak-anak ya, apakah itu di YouTube atau di Instagram, mereka kalau bikin konten biasa saya lihat ya konten untuk anak dia masak-masak, kayak main masak-masak, tapi mereka menggunakan bahasa Indonesia yang seperti saya bilang tadi, aku mau masak dulu ya, aku main dulu ya, dan itu diikuti oleh konten-konten yang lain. Jadi perannya sangat besar memberikan informasi kepada kita ya, apakah kita ataupun anak-anak mengenai bahasa yang digunakan dan biasanya kan kita ya sebagai manusia mengikuti apa yang lagi tren. Jadi kalau ada satu kata yang tren, nah itu jadi kita ikuti. Begitu juga anak-anak, yang mereka mengikuti apa yang lagi tren. Jadi peran media sosial dalam memberikan informasi bahasa itu sangat besar juga sebenarnya. Seperti itu, jadi sangat besar ya pengaruhnya juga. Nah, kira-kira nih, bagaimana dengan aplikasi pembelajaran bahasa ini dapat digunakan untuk mengajarkan bahasa lokal kepada anak-anak? Ada nggak aplikasi? Jadi sebenarnya kalau di tingkat universitas atau misalnya pemerhati bahasa ataupun budaya, biasanya kita membuat kamus. Dan kamus itu kita ada yang sistemnya digitalisasi, bisa dicetak, bisa versi Android ya, bisa juga versi web. Kalau tidak salah di Balai Bahasa sudah mengeluarkan itu, kamus bahasa Bugis, dan beberapa juga mahasiswa biasa membuat kamus versi Android. Saya pun sendiri di HP itu ada kamus bahasa daerah, itu bisa diunduh di Play Store. Dan kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi ya untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai bahasa daerah. Misalnya kita membuat semacam kayak film ya, atau dongeng, atau misalnya kita membuat buku ya, kita membuat buku dongeng menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa daerah. Dan saya rasa itu banyak ya. Sekarang sudah ada yang menggunakan bahasa Makassar, yang buku cerita anak menggunakan bahasa Makassar ataupun bahasa Bugis. Jangankan buku, makanan pun ya, atau kafe-kafe pun ini sudah banyak menggunakan bahasa daerah gitu loh. Ya, jadi itu salah satu cara kita mengenalkan kembali bahasa daerah. Jadi benar. Anak-anak sekarang kan sedang seperti itu ya. Dia bisa melihat di media sosial. Oke. Nah, Bu Mutahara, nah ini kira-kira apa ini Bu Mutahara, peran sekolah ini dalam mempertahankan bahasa lokal di era digital? Iya, siapa tahu ada perannya yang lebih spesifik lagi nih. Jadi sebenarnya di sekolah itu kita diajarkan bahasa daerah dari SD, SMP, dan sekarang itu sampai SMA. Iya. Itu kalau dulu, kalau saya pribadi itu sampai SMP saja. SMA itu bukan dari bahasa daerah yang kita pelajari, tapi bahasa asing, bahasa Jepang. Nah sekarang alhamdulillah kita ada program ya sampai SMA kita belajar bahasa daerah. Nah ini salah satu cara ya untuk memberitahukan, mengajarkan, mengedukasi kepada generasi selanjutnya mengenai bahasa lokal kita. Karena kalau bahasa itu tidak ada penuturnya, ya dia bisa punah. Ya. Jadi kalau tidak ada yang pakai itu bahasa, pasti dia punah seperti itu. Tapi bagaimana? Kalau bagaimana? Bagaimana kalau misalkan nih ada yang biasanya kan kalau kita belajar bahasa daerah, contohnya saya sendiri dari pengalaman waktu sekolah, saya jujur kurang tertarik dengan belajar bahasa daerah. Bahkan kalau belajar bahasa daerah langsung jadi ngantuk begitu loh. Bagaimana Mi itu? Jadi mungkin kalau dulu ya kita tidak terlalu didukung oleh teknologi ya. Jadi ya hanya buku saja. Ya. Sekarang alhamdulillah kan
banyak aplikasi atau banyak cara ya untuk mentransferkan ilmu pengetahuan kepada anak didik, saya seperti itu. Dan saya rasa guru-guru sekarang itu kreatif ya. Jadi dia bisa membuat bahan ajar yang membuat anak-anak tertarik. Misalnya saja untuk anak SD lebih diperbanyak gambar-gambarnya, atau misalnya kita membuat kuis-kuis yang membuat anak itu tertarik seperti itu. Atau bahkan memberikan tugas kepada anak didik kita yang berkaitan misalnya dengan dengan bahasa daerah, apakah dia membuat kreativitas ya, membuat baju kah, atau misalnya membuat tulisan-tulisan ya berkaitan dengan bahasa daerah. Jadi sebenarnya cara mentransferkan ilmu pengetahuannya saja yang perlu kita kembangkan dengan adanya teknologi sekarang. Seperti itu. Iya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih apa peran sekolah? Ada tidak peran sekolah juga ini dalam mempertahankan bahasa lokal di era digital? Kita tahu nih sekarang kalau di sekolah itu kan orang justru bahasa Inggris yang diutamakan gitu. Bukan diutamakan sebenarnya, lebih diwahkan lagi gitu. Nah, kira-kira apa peran sekolah dalam mempertahankan bahasa lokal di era digital saat ini? Ya, jadi kalau sekolah sendiri, yaitu bergantung sekolahnya bagaimana ya, apakah dia mau membuat sesuatu yang bisa menarik perhatiannya anak didik. Misalnya saja kayak di kampus ya, di Unhas, biasa ada lomba-lomba menggunakan lomba ceramah menggunakan bahasa daerah. Itu bagus dia. Iya. Memotivasi mahasiswa untuk menggunakan bahasa daerah. Jadi itu salah satu caranya. Atau disuruh membuat desain grafis yang menggunakan bahasa daerah. Jadi caranya itu bergantung sekolahnya masing-masing ya, dan bergantung bagaimana cara meningkatkan kreativitas mahasiswa atau kreativitas anak didik dengan melibatkan bahasa daerah seperti itu. Jadi kreativitasnya ada, bahasa daerahnya pun ada. Iya. Oke. Nah, Bu, kira-kira apakah ada perbedaan antara pemerolehan bahasa antara anak-anak di daerah perkotaan dan pedesaan di era digital? Tentu saja berbeda ya, karena kalau di daerah yang mungkin belum majemuk ya, yang lingkungannya belum majemuk itu mereka masih mendapatkan bahasa daerah dengan baik. Ya. Maksudnya kalau dia berbicara dengan tetangganya ya mereka pakai bahasa daerah. Berbeda dengan yang di perkotaan. Ya. Saya sendiri ya, tetangga saya ada dari Makassar, ada Mandar, ada Bugis. Ya tentu mau tidak mau kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, dan itu memengaruhi juga interaksi anak kepada orang lain di sekitarnya. Jadi tentu berbeda. Oke. Baik, Bu Mutahara, ini karena kita udah di penghujung acara, sebagai closing statement apa yang ingin Bu Mutahara sampaikan ya terkait dengan topik kita, silakan nih Bu Mutahara. Jadi closing statement ya. Jadi bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi bahasa itu adalah identitas diri. Jadi kalau ingin identitas kita terus ada, maka peliharalah bahasa kita. Oke. Baik, singkat, jelas, dan padat. Bu Mutahara, karena kita udah di penghujung acara nih, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Mozaik Budaya. Semoga bisa memberikan motivasi untuk sobat budaya yang saat ini masih kurang dengan penggunaan bahasa lokal ya. Oke, baik kalau gitu, terima kasih atas kebersamaannya Bu Mutahara. Sehat selalu, sukses selalu juga ya. Sehat selalu. Iya, amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di program acara Mozaik Budaya dengan narasumber kita, semoga memberikan motivasi untuk Anda. Assalamualaikum, bye-bye.